Saudara, memang gereja selalu berbicara tentang berkat. Kalau kita menerima berkat itu luar biasa. Berkat itu yang diinginkan oleh kita semua. Kita yakin kita diberkati. Tetapi kalau kita ada kutuk yang menghambat berkat, berkat itu sulit untuk kita terima. Oleh sebab itu, Yesua datang untuk memerdekakan kita dari kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk apa saja yang mengikat orang-orang percaya di muka bumi ini dan akibat-akibat kita akan belajar. Saudara, saya akan berbicara juga menyoroti tentang bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara mengenai pengampunan yang memberontak ke dalam. Itu yang menyebabkan orang bisa bunuh diri. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Ini pelajaran nih. Ini yang harus kita pelajari dan mungkin juga harus diterapkan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, dan akan terjadi apabila engkau tidak mendengar suara Yahweh Elohimmu, dengan memelihara sambil melakukan semua perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan engkau pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepada engkau dan menimpa engkau. Saudara, kita akan mempelajari tentang kutuk dan bagaimana hukum Elohim mempengaruhi mereka yang melanggar. Karena pelanggaran yang dilakukan akan menurunkan dosa-dosa seperti dosa nenek moyang, dosa orang tuanya sampai kepada generasi ketiga dan keempat dan sampai bergenerasi. Ya, firman Tuhan katakan generasi ketiga, keempat, dan kutuk itu akan turun terus kepada anak cucu kita. Setiap dosa dan pelanggaran yang dilakukan terhadap Elohim dan manusia, ada pembalasan yang setimpal kepada yang melakukannya. Dan itu pembalasannya sampai ke anak cucu. Berdasarkan otoritas hukum di Keluaran 21 ayat 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Imamat 24 ayat 20 dan Ulangan 19 ayat 21, Galatia 6 ayat 7 dikatakan hukum tabur tuai satu-satunya jalan untuk kita terlepas dari semua kutuk-kutuk ini. Kita harus dibersihkan oleh darah Yesua. Ya, secara terperinci, tidak otomatis, tidak secara otomatis. Nah, ini banyak gereja yang selalu berpendapat kalau kita sudah menerima Yesua HaMashiach, otomatis kita bebas dari kutuk. Tidak otomatis, saudara. Ya, kita harus terperinci mengakui dosa, pemutusan kutuk, dan firman Tuhan katakan Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita walaupun merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Ya, supaya kita terlepas dari kutuk yang ada di dalam hukum Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Karena peraturan tentang tindak tanduk manusia yang tidak bisa berubah. Begitupun ganjaran Elohim juga tidak berubah. Ya, ganjaran Elohim untuk perbuatan-perbuatan dosa juga tidak berubah. Sederhana sekali kan? Jika menuruti aturan Tuhan akan diberkati. Firman Tuhan kita lakukan akan diberkati, tetapi jika kita melanggar akan menanggung hukuman yang disebut kutuk. Nah, saudara, berkat adalah hal yang diinginkan dan diperlukan yang dapat Elohim anugerahkan kepada kita. Sebaliknya kutuk akan membawa hukuman, keadaan yang menyakitkan, pengalaman dan perasaan yang sedih, terkadang menghancurkan. Jadi jika ingin diri kita dan anak-anak cucu kita mengalami berkat, kita harus menjalani. Kita harus menjalani semua aturan-aturan firman Tuhan. Ya, saudara, kita akan pokok-pokok kutuk yang akan dibahas ada hubungan yang erat dengan ketaatan, kesetiaan, kejujuran, ini yang Tuhan inginkan. Kita melanggar itu semuanya kutuk. Kita lihat Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kita baca. Sesungguhnya aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan nistaan kutuk.
Berkat apabila kamu menaati perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan padamu pada hari ini. Dan nistaan atau kutuk jika kamu tidak mentaati perintah Yahweh Elohimmu, tetapi menyimpang dari jalan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Ya, kita kutuk. Kita akan mempelajari apa arti kutuk. Kutuk adalah ucapan, kata-kata yang dapat mendatangkan celaka, yang mengandung kuasa supranatural. Seperti apa contoh? Sumpah. Kita kalau disumpahin orang kan nggak tahu. Tahu nggak kalau orang sumpahin kita? Disumpahin, di doa sihir, dikutukin, nggak tahu. Tetapi roh jahat itu akan menggenapi. Makanya nih orang Kristen nih, kita anak-anak Tuhan kalau mau tidur kita berdoa supaya kita menolak semua kutuk kiriman, sihir, mantra, guna-guna, doa kedagingan, perkataan kutukan, sumpah serapah harus kita patahkan. Kalau nggak dia kirim, kita nggak tahu. Kita hidup biasa-biasa aja, tiba-tiba wah ada geledek yang meledak. Saudara, roh jahat menggenapi ini semua. Jadi kata-kata dan perbuatan tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Kadang orang tidak tahu jika dia terkena kutuk. Iya enggak? Enggak tahu. Kok tiba-tiba rumah tangganya cerai? Kok tiba-tiba bangkrut semua usahanya? Mereka enggak tahu itu ada satu kutuk. Kutuk yang jahat. Karena apa? Setiap hal yang menghancurkan itu kutuk. Ya, sakit penyakit, kanker yang mematikan itu kutuk. Tapi kita tahu ada Yesus yang memerdekakan kita dari semua. Kadang orang tidak tahu jika kita terkena kutuk, tapi dampak dari kutuk dirasakan sampai pada keturunan berikutnya. Saudara nggak pertahankan rumah tangga, saudara nggak mengasihi rumah tangga, saudara cerai, kita jangan heran kalau anak cucu kita pasti akan mengalami itu. Nggak mungkin nggak. Nanti kita belajar saudara. Nah, di Amsal 26 ayat 2 dikatakan seperti burung yang mengembara, seperti burung layang-layang yang berterbangan. Demikian kutuk nista tanpa alasan nggak akan terjadi. Ya, nah. Oleh sebab itu setan mendustai, setan menipu supaya dia masuk dusta itu dan kutuk bisa dilakukan. Ketika mangsanya jatuh dalam dustanya, maka setan berbondong-bondong masuk menjalankan kutuknya di dalam hidup kita. Kalau kita Kristen abal-abal nggak ngerti saudara yang kayak gini. Ini memang masalah spirit, tapi kita harus tahu supaya kita bisa mengcover keluarga anak kita. Ya, seperti Hawa jatuh di dalam dusta setan, dia nggak tahu, nggak ngerti dia. Ya, saudara, tujuan dari kutuk untuk menghancurkan hidup seseorang yang berbuat dosa, yang melanggar firman Tuhan, yang membuka pintu untuk terkena kutuk. Lihat, di Ratapan 5 ayat 7 dikatakan apa? Para leluhur kami telah berbuat dosa. Nenek moyangnya tuh berbuat dosa. Mereka nggak ada lagi. Tapi kami telah lahir dalam kesalahan mereka. Di LAI dikatakan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Berarti ini warisan kutuk. Harus ini. Tapi janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok. Karena apa saja yang seseorang tabur, itu juga akan dituai. Menabur angin, menuai badai. Saudara menabur kebaikan, menuai berkat yang luar biasa. Tapi saudara menabur kejahatan, akan menuai kehancuran yang luar biasa. Badai kehancuran. Saudara, ini firman Tuhan loh yang mengatakan. Ya, kita akan mempelajari 2 dosa yang mengandung kutuk yang sangat berat. Ini 2 dosa yang sangat berat sekali ya. Satu, dosa penolakan dan pemberontakan. Mungkin saya udah pernah bicara ini waktu di pengampunan. Dosa yang kedua, dosa penyembahan berhala
dan perzinan. Ini dua-duanya ini dosa. Ini dua-duanya ini roh kembar. Penolakan akibat pemberontakan. Penyembahan berhala akibatnya perzinan. Ini dia bersatu nih, kuat sekali saudara. Dan keduanya adalah ada sangkut paut. Ya, kita lihat dosa penolakan dan pemberontakan mungkin saudara sudah tahu, tapi saya mau terus katakan ini supaya kita punya niat untuk melakukan pematahan, penghancuran di dalam kehidupan kita. Diawali dengan tidak bisa mengampuni. Ya, pahit hati, kecewa, benci. Apalagi itu banyak kan, apatis, nggak peduli, maka tidak akan diampuni. Firman Tuhan bilang kalau kita nggak mengampuni, kita tidak akan diampuni oleh Bapa Yahweh di dalam Yesua, seperti dikatakan di Matius 6 ayat 14 dan 15. Berarti ia ditolak oleh Tuhan karena ia sudah melanggar perintah Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Kenapa tidak bisa mengampuni? Saya katakan ini penyembahan berhala. Segala sesuatu yang salah kita pertahankan, kita percaya, kita imanin, itu berhala. Tidak bisa mengampuni itu salah. Firman Tuhan jelas-jelas katakan kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak pernah akan diampuni. Tetapi begitu banyak orang mempertahankan, saya tidak mengampuni. Saya tidak mengampuni istri saya tidak mau mengampuni suami saya. Terjadi pemberontakan. Nah, pemberontakan inilah yang mengandung kutuk, ya. Berarti dia ditolak oleh Tuhan, dia sudah melanggar perintah Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala, yaitu mempertahankan yang ia inginkan yang salah. Orang yang menyembah berhala akan kehilangan kasih sayang dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah ditolak oleh Tuhan. Akibatnya dia akan memberontak. Kita lihat pemberontakannya, saudara. Ada dua reaksi pemberontakan. Saya udah sering kali bicara, tapi supaya untuk mengingat lagi. Bagi orang yang tertolak, ya, pemberontakan yang keluar dia liar, menjadi brutal, narkoba, pemabuk, minuman keras, senang berkelahi. Kalau sudah berumah tangga bisa biasanya senang pukul-pukul istri, pukul anak, melampiaskan emosi, senangnya berantem, wah brutal. Kemudian dia ketemu sama orang yang satu roh, karena roh penolakan ini sukanya dicari nih, dia punya target sama ini nih, saya cariin temennya. Untuk apa? Untuk bertemu, saling berkelahi, dan mereka saling membunuh. Nah ini sering kali, coba saudara lihat, orang-orang yang di luar, yang preman-preman, yang senangnya berkelahi, sering kali dia membunuh. Ini pemberontakan yang liar, yang keluar. Tapi ingat, ada pemberontakan yang ke dalam. Pemberontakan yang ke dalam, orang menjadi pesimis, minder, sedih, tidak bisa ngampunin, balas dendam, bingung, depresi, kecewa. Padahal ia adalah orang pinter, orang hebat, wah selangit dia punya kedudukannya, orang kaya raya, dan banyak lagi. Kemudian dia akan bertemu dengan orang yang mau membuli. Dia tertolak, dia ketemu lagi orang yang sama-sama tertolak. Dia jatuh dalam dosa perzinan, ketemu lagi orang yang mau menzinai. Jadi dalam hal ini nggak ada orang yang mau mukul kalau nggak ada yang mau dipukul. Ini kerjaan roh pemberontakan, saudara. Ya, jadi dia ketemu dengan orang-orang yang membuli, akibatnya bisa bunuh diri. Peristiwanya baru kemarin. Ini di sini adanya nih. Kuncinya ada di sini. Dia kecewa, dia merasa tersinggung, dia marah. Dia nggak bisa tahan, dibully, dan dia bunuh diri. Nah ini spiritnya jahat sekali. Ilah bangsa-bangsa tidak bisa mengalahkan. Selalu saya katakan itu. Biasanya orang yang dikuasai dengan roh penolakan, dia merindukan kasih sayang. Tetapi karena dia dikuasai oleh roh penolakan, dia nggak bisa. Kita nggak bisa sayangi dia, kita nggak bisa kasihi dia. Tapi dia rindu, nggak bisa mengasihi, nggak bisa dikasihi. Ini roh-roh penolakan jahat sekali, ya. Tapi secara manusia saya rindu, saya mau disayang, saya mau dikasihi. Tetapi dengan sikap yang memberontak,
Dalam keadaan seperti inilah setan menyodorkan kasih sayang yang palsu. Saudara tahu kasih sayang yang palsu, seks yang kotor, yaitu perzinahan. Ini dia, dari sini masalah dan kasusnya. Ya, yang kedua, dosa penyembahan berhala dan perzinahan. Saudara, apabila kita mempelajari kitab suci, kita akan jumpai bahwa perzinahan adalah roh yang berat sekali. Demikian juga dengan roh penyembahan berhala. Perzinahan dan penyembahan berhala ini roh kembar. Dia kerjasamanya ini benar-benar menjadi satu. Penyembahan berhala serta perzinahan seringkali dipakai bergantian di dalam kitab suci, oleh karena perkataan ini sama artinya. Kedua dosa ini memisahkan satu hubungan. Perzinahan secara jasmani menyebabkan pemisahan antara suami dan istri. Dosa penyembahan berhala memisahkan kita dari kasih Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Karena apa? Di dalam kitab suci hubungan kita, ya, dari hubungan kita dengan Bapa Yahweh itu dikatakan hubungan perkawinan. Ya, di dalam kitab suci hubungan kita dengan Tuhan seringkali dibandingkan dengan suatu hubungan perkawinan. Jadi kalau kita sudah menyembah berhala, kita sudah berzina di hadapan Bapa Yahweh. Nah, bahkan kebanyakan akan membawa kepada perzinahan. Ya, seorang yang berbuat dosa penyembah berhala juga melakukan perzinahan, yaitu perzinahannya secara rohani kebanyakan akan membawa kepada perzinahan secara jasmani. Banyak, coba lihat orang-orang yang tertolak, memberontak, tidak bisa mengampuni, dia rindu, dan di situ dilakukan perzinahan secara jasmani. Homoseks, lesbian, itu akibat dari suatu penolakan. Dia memberontak di sana. Saudara, oleh sebab itu jangan ada benda-benda yang terkutuk yang disembah. Seperti patung, berhala, harus dihancurkan. Dan juga benda-benda yang berasal dari penyembahan kafir dalam bentuk apapun juga. Segala benda yang ada hubungannya dengan okultisme, dengan kuasa kegelapan, dengan ilmu sihir, dengan ilah-ilah asing yang berasal dari sumber di luar Kristen, semua itu harus dimusnahkan, harus dibakar. Kalau saya mau bilang mesti dibakar, ya. Jadi yang kedua, patung-patung berhala. Ulangan 2:7 ayat 15. Pemujaan patung berhala itu penyembahan berhala. Memuja dan menyembah patung, sembahyang foto leluhur yang sudah mati adalah peluang bagi setan untuk masuk, menjerat hati orang tersebut. Ya, mungkin juga bisa juga kita mengasihi segala sesuatu lebih dari Tuhan, dia jerat. Kita nggak bisa mengampuni. Kenapa saya katakan itu adalah berhala? Setan jerat supaya saya nggak bisa ngampunin, dan akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Setan jerat supaya kita dibinasakan, karena firman Tuhan udah jelas katakan nggak bisa mengampunin, nggak diampunin. Nah, inilah pekerjaan setan. Biasanya patung-patung yang akan dipahat terlebih dahulu dipersembahkan kepada ilah seperti kayu, batu yang akan dipakai untuk membuat berhala. Kemudian setelah berhalanya terbentuk, lalu pembuatnya akan menyembahnya. Firman Tuhan katakan di Habakuk 2 ayat 18, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bangunlah. Saudara, di sini ada adik saya tuh. Saya punya encek, senangnya bikin patung. Saudara mau bikin patung apa? Saudara mau bikin patung dewa uang, dia bikin. Tapi sebelum dibikin, dia bungkus dengan kertas-kertas apa tuh, sikim, dan dia sembayangin berapa hari. Kemudian setelah udah terjadi begitu, dia bikin patung. Setelah patungnya jadi, dia sembahyangin lagi. Itu seperti itu pekerjaannya. Dan aduh, hidupnya juga saya juga nggak tahu, sampai sekarang saya nggak tahu kemana. Tapi firman Tuhan katakan celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu terjaga.
kepada sebuah batu bangun. Ini semuanya adalah berhala. Firman Tuhan katakan jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun juga yang di langit, di atas ataupun yang di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah. Buat aja nggak boleh, apalagi sujud menyembah. Jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak, kepada generasi ketiga, kepada keempat, kepada mereka yang membenci aku. Kita menyembah berhala, dikatakan kita membenci Tuhan. Udah ada pemisahan, ya, jangan ada berhala di hati kita, saudara. Membuat aja dilarang, apalagi kita menyembah. Dan akibatnya adalah kutuk. Firman Tuhan katakan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya, adapun pekerjaan-pekerjaan daging, yaitu apa? Baca saudara. Perjinan, percabulan, kenajisan, seksualitas, permusuhan, perbandahan, iri hati, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku katakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah aku katakan bahwa mereka yang melakukan hal seperti ini tidak ada warisannya di dalam kerajaan Elohim. Bagaimana kita menjadi Kristen? Apakah kita cuma Kristen nyanyi duduk pulang? Apa jadi Kristen abal-abal? Apa selalu Kristen bikin yang wah. Tapi ini penting sekali, ya. Jadi jangan menjadi Kristen. Saya selalu katakan jangan jadi Kristen tim penggembira. Seneng, ayo kemana ayo. Tapi dia nggak punya pola yang benar, pengertian yang benar tentang ini. Ini mengerikan, saudara. Ini ada yang dari sejak pertama saya katakan pembunuhan, sihir, dan juga kemabukan, pesta pora. Saudara, ini nggak ada di dalam kerajaan Elohim. Kita mesti bersihkan itu dulu, ya. Kamu harus membakar patung-patung ilah mereka dengan api. Jangan engkau menginginkan perak dan emas mereka, atau mengambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat olehnya, karena hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Tuhan tuh keji banget. Setan senang diam di dalamnya. Benda-benda yang terkutuk itu berupa patung berhala, karena dia ingin disembah sebagai Tuhan. Dia masuk di dalam jerat hati kita. Wah, kita akhirnya senang banget. Padahal itu jerat, itu muslihat setan, supaya kita terpaut terus sama benda-benda terkutuk. Ya, saudara. Nah, yang kedua, yang B, benda-benda terkutuk berupa jimat dan susuk. Ini jahat. Dulu saya hampir-hampir pakai susuk. Saya hampir-hampir mau dipakein itu susuk. Tapi Tuhan sudah memilih saya sejak dulu dan itu tidak terjadi. Jimat-jimat dapat terdiri dari benda apa saja. Baik berupa sepotong kayu, kain putih, hitam, merah, yang dibuat tulisan di dalamnya, beberapa helai rambut, mata uang, cincin, batu, ikat pinggang, kulit ular, kulit macan. Saya punya kulit macan dulu, gede. Tapi waktu saya terima Yesus, hilang. Saya juga nggak tahu kemana. Nah, kulit macan itu gede. Kita mempunyai power, saudara. Atau emas, berlian, jika dimasukkan ke dalam tubuh itu dibilangnya apa? Susuk. Setiap dukun menggunakan benda tersebut, lalu disihir, diisi dengan roh jahat, untuk mempengaruhi pemakainya sebagai pegangan dan kekuatan. Ini susuk, ya. Keluaran 20 ayat 23, kamu jangan membuat ilah-ilah dari perak dan ilah-ilah dari emas di sampingku. Jangan kamu membuatnya bagimu. Dosa okultisme membuka peluang kutuk. Nah, banyak orang-orang Kristen yang masih menggunakan. Saudara, kalau di dalam pelayanan pelepasan, saya dulu di dalam pelayanan ini, itu pendeta-pendeta itu banyak yang pakai begituan. Mengerikan sekali kan? Ya. Apa? Supaya apa? Supaya agar lebih percaya diri, mendapat kekuatan yang lebih lagi, ada seorang gembala sidang yang masih
menggunakan susuk yang tidak mau dikeluarin loh. Bukannya belum, dia nggak mau. Ada juga hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pelepasan dengan kuasa tenaga dalam yang didapatinya dahulu sebelum dia menjadi Kristen. Setelah dia menjadi Kristen, dia nggak mau keluarin semua kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan yang dia miliki. Dia pakai itu buat melayani. Malah dibilang, kamu bodoh kalau dikeluarin. Dikuduskan buat melayani Tuhan. Kenapa? Makanya saudara lihat. Saudara lihat, itu saya melihat di TikTok, di mana orang semuanya jatuh. Dia nggak ngerti firman Tuhan, saudara. Apa dia ngerti firman Tuhan? Begini, begini doang, orang pada centang. Saudara, itu sebenarnya mereka sedang mempromosikan kekuatan daripada setan dan roh-roh jahatnya. Saya katakan di sini, itu bukan pekerjaan Tuhan, ya. Karena apa? Pekerjaan Tuhan, Roh Kudus itu tertib. Gak mungkin orang pada geletak celentang di lantai dan cari-cari koran ditutupin, udah kayak jenazah saja. Saya paling gak suka sama yang kayak gitu. Itu gak ada di Alkitab, ya. Jadi ada juga hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pelepasan dengan kuasa tenaga dalam, dan ia pernah pelajari dahulu kebatinan tenaga dalam. Setelah menjadi Kristen, tidak mau dikeluarkan semua kemampuan kuasa kegelapan, tetapi mau dikuduskan untuk melayani Tuhan. Ngeri, saudara. Ini sangat berbahaya karena dia bisa menipu karunia-karunia Roh Kudus. Kita pikir itu dari Tuhan. Kenapa saya mau ada di gereja sini? Saya lihat di gereja sini, saya tahu ini gerejanya bersih. Dari semua pelayanan-pelayanan yang seperti itu. Saya di sini, saya benar-benar, saya bilang Tuhan, saya komitmen, saya memang mau di sini. Di tempat lain itu semua altar call tumbang. Nggak ada di Alkitab. Ini berbahaya, menipu karunia-karunia Roh Kudus. Kita pikir itu dari Tuhan. Begitu altar call, orang pada datang keluar. Mau didoain jeblak-jeblak. Begitu kebaktian selesai, orang pada tidur melantai di bawah. Coba pikir itu dari Tuhan apa bukan? Ya, ini menyesatkan orang Kristen yang tidak mau tahu apa-apa. Orang Kristen yang tidak mau tahu apa-apa, yang mudah disesatkan. Ya, bisa ditularkan kutuk-kutuknya melalui penumpangan tangan yang salah. Saya paling sewot kalau melihat orang tumbang-tumbang begitu. Orang sampai ngamuk-ngamuk, kesian itu orang udah badannya pada sakit. Sebenarnya pelayanan pelepasan nggak begitu. Jadi saudara jangan takut kalau saya ngelayanin pelepasan nggak kayak gitu, saudara. Aman-aman aja. Nah, 2, perzinahan, seks bebas. Kutuk dosa perzinahan dan akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Seperti yang terjadi dengan dosa perselingkuhan Adam dan Hagar. Ya, Adam itu bapak segala bangsa dan berkat dari Adam kita harapkan. Tetapi lihat ini kutuknya. Abraham dan Hagar pembantunya. Kejadian 16 ayat 3 dan 4. Akibatnya terdapat kutuk perzinahan di kehidupan cucunya. Di Ishak nggak terjadi, tapi cucunya Yakub, ia mengawini anak-anak pamannya dan juga pembantu-pembantunya. Ruben, anak sulung Yakub, tidur dengan Bilha, istri Yakub yang adalah pembantunya. Saudara, ini warisan kutuk. Apa kita pikir ini biasa-biasa aja? Ini nggak biasa, saudara. Kalau kita urutin, wah, ada benang merahnya. Yehuda menjinahi menantunya sendiri. Kejadian 38 ayat 15 dan 16a. Ini semua adalah akibat dari dosa nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Sekali lagi kita katakan di Ratapan 5 ayat 7 dan 11. Ini semua adalah dosa kutuk perzinahan. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka nggak ada lagi. Saya menanggung durjana. Nah, mereka memperkosa di Sion dan di Yerusalem. Coba ayat 11, saudara bisa baca sendiri nanti ya. Nah, jadi contoh yang lain adalah dosa perselingkuhan antara Daud dan Batseba. Akibatnya apa, saudara? Anak pertama mereka meninggal. Meskipun Tuhan sudah mengampuni Daud dan mengasihinya. Tapi lihat akibatnya. Akibat yang kedua,
mengenai Daud, firman Tuhan mengatakan di 2 Samuel 12 ayat 10-11a bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya untuk selamanya, karena dia telah membunuh Urea orang Het. Kita lihat bangsa Israel terus dikepung. Kalau dia terima Yeshua HaMashiach, kita patahkan kutuknya itu. Harusnya begitu. Ya, saudara. Akibat yang ketiga mengenai Salomo anak Daud, dia berzina dengan mempunyai 700 istri, 300 gundik. Kerajaannya akan dikoyakan karena dia telah jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menyembah berhala dan berzina. Satu rumpun, satu kampung, satu bagian ya saudara. Nah kita lihat semuanya ini dengan kita melihat contoh-contoh di atas dari kitab suci, jelas bahwa dosa imoralitas, dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala yang akan mengakibatkan kawin cerai, sakit penyakit di dalam keluarga. Wahyu 2 ayat 22-23, lihat, aku melemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberikan kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Hukum tabur tuai. Ya, jadi bagaimana sekarang kita jadi Kristen? Apa mau yang action abal-abal, yang mau celentang tidur itu dia nggak ngerti firman Tuhan. Itu dibohongin, saudara. Dia lagi mendeklarasikan kekuasaan setan. Saya bilang di sini dalam nama Yesua. Ya. Nah, terus contoh yang jelas dapat dibaca di dalam Hosea 4 ayat 12-13. Umatku mencari nasihat melalui kayu mereka, dan tongkat mereka memberitahu mereka, sebab suatu roh zina telah menyesatkan, dan mereka berzina keluar dari naungan Elohim. Mereka berkorban di atas puncak-puncak gunung dan membakar dupa di bukit-bukit di bawah pohon oak dan pohon damar putih dan pohon terbantin, karena naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anak perempuanmu akan menjadi sundal, menantu-menantumu menjadi perempuanmu berzina. Mengerikan kan? Ngeri, saudara. Tapi saya bersyukur ada Yeshua HaMashiach. Aduh, kalau saya udah baca seperti ini, aduh Tuhan, siapakah saya? Saya dulu juga hampir jatuh di dosa seperti ini kan. Tapi Tuhan masih melindungi sampai hari ini kita bisa bertahan. Kita masih hidup kudus. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 6:9-10, penzina tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Jangan kamu disesatkan, bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para penzina, bukan para yang banci, bukan para homoseks, bukan para pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan para pemabuk, bukan para pencerca, bukan para pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Betapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Deadline-nya 70 tahun. Sampai 80 tahun juga kita udah nggak bisa jalan. Tapi dikasih 70 tahun. Cari kebenarannya. Pakai otoritas supaya 60 pelepasan. Lakukan untuk keluarga sendiri. Saya kasih sedikit kesaksian. Ketika papa saya bertobat. Ini ada adik saya, ada kakak saya. Ketika papa saya bertobat, saya tahu bahwa kita punya kutuknya berat. Nenek saya suaminya 3. Papa saya istrinya 2. Dan kita itu semua di rumahnya itu penyembahan berhala. Saya bilang, aduh kayak begini bagaimana. Dan saya pun juga waktu terjadi peperangan rohani di rumah saya juga, aduh udah babak belur. Tetapi ketika papa saya menerima Yeshua, saya layanin papa saya pelepasan.
Sampai saya bilang, Pak, seharusnya ini imam gereja yang layanin Papa. Tetapi karena memang gak ada gitu. Gereja, hamba-hamba Tuhannya masih belum ngerti. Justru pendetanya lagi belajar sama saya. Bagaimana saya mesti ngelayanin Papa saya. Akhirnya saya bilang gini, Papa, saya layanin pelepasan. Tapi Papa mesti menjadi covering saya. Menjadi imam buat saya layanin. Oh iya. Saya layanin semua kutuk-kutuknya. Saya layanin mama saya bernungging-nungging. Udah nungging-nungging loh. Tapi puji Tuhan di akhirnya sampai sekarang saya melihat kakak-kakak saya yang suaminya udah pada meninggal, kakak saya yang suaminya meninggal, dan juga yang adik saya, mereka nggak ada yang punya suaminya 3, mereka nggak ada yang punya istrinya sampai 2, mereka semuanya ada di taraf, mereka aman, ada di dalam posisi. Adik saya suaminya meninggal ya sendiri, cici saya meninggal sendiri. Bagus saudara. Kalau enggak 200% turun. Karena nggak mungkin Kak. Itulah keturunan yang diwariskan dari nenek. Nah makanya pelepasan yang kita belajar, kita bisa sendiri lakukan. Jangan nyari-nyari hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan batas pengetahuannya juga kita nggak tahu. Kita yang tahu keadaan di dalam keluarga. Ya saudara. Nah itu selalu saya ngomong begitu, bukannya saya cerewet. Tapi saya rindu itu supaya keluarga kita diberesin, keluarga kita di covering, keluarga kita bagus. Jadi kita nyaman gitu loh. Saudara, akibat dari kutuk-kutuk dan dosa yang sedemikian jahat yang menguasai manusia, sehingga Bapa Yahweh berinisiatif mengirim putranya yang tunggal, Yeshua HaMashiach, untuk datang dan menyelamatkan dan menanggung kutuk jahat yang menghancurkan umat ciptaannya dan membebaskan dari kuasa maut dan dari hukuman kekal dan yang mengakibatkan kebinasaan. Di Galatia 3 ayat 13, Yesus sudah menanggung kutuk. Kenapa dia menanggung kutuk kita? Karena kita ini orang-orang yang jahat. Yesus tidak berdosa, Yesus kudus, dia suci, tapi dia menanggung kutuk kita agar supaya kita yang terkutuk dapat dibebaskan dalam nama Yeshua. Ini bukti kasih sayang. Jangan orang bilang kok Bapak Yahweh jahat, menyediakan neraka. Neraka itu buat orang yang memberontak, yang nggak mau bertobat, buat setan dan roh-roh jahat. Tetapi Yahweh memberikan Yeshua, dikorbankan anak kesayangannya, dia korbankan, dia bunuh, dia mati. Aduh saudara, kalau begitu itu memang itu adalah pengorbanan untuk menebus kita dari hukuman kekal. Saudara lihat, ini bukti kasih sayang Bapa Yahweh. Yeshua mati di kayu salib menanggung kutuk yang sangat mengerikan, yang membayar dengan darahnya supaya manusia umat kesayangannya dapat dibebaskan dan dilepaskan dari kutuk-kutuk maut, dimerdekakan dari kutuk-kutuk dan akibat-akibatnya hanya ada di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ilah-ilah bangsa-bangsa nggak bisa. Dikatakan apa? Ilah-ilah asing dan ilah bangsa-bangsa tidak dapat mematahkan dan menghancurkan kutuk. Dikatakan di 1 Tawarikh 16 ayat 26. Karena ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Yahweh lah yang menjadikan langit. Dia menjadi pencipta. Pak Gersom coba dibaca. Kikol Elilim Ha'amim Kikol Elohei Ha'amim Elilim wa Yahweh Shamaim Asha. Yahweh adalah pencipta. Ya, setiap orang yang mau dilepas dan dibebaskan dari kutuk maut, dia harus sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, dilahirkan kembali, berbaring kepada Bapa Yahweh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memisahkan diri dari pergaulan dunia yang penuh dengan kuasa kegelapan, karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kemudian akui semua dosa penyembahan berhala, perzinahan. Dengan siapa kita sudah melakukan hubungan seks perzinahan, satu persatu, karena setiap satu itu mengandung ikatan. Ya, di hadapan Bapa Yahweh yang dapat melepaskan dari semua kutuk. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan katakan, kalau kamu mengakui dosa, dia setia dan adil untuk mengampuni semua dosa kita, walaupun merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Dan dia melepaskan kita dari kutuk-kutuk maut. Dan
Kita lihat. Karena setiap dosa perzinahan yang dilakukan sudah membuat ikatan batin, sudah menjadi satu daging. Jika tidak dilakukan pemutusan, akan membuat suatu tali ikatan seumur hidup dengan orang yang pernah kita zinahi. Kita berzina dengan si A, seumur hidup kita akan menjadi satu daging dengan dia. Ya, ini akan membuat kutuk bagi keluarga rumah tangga, sulit untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Inilah dosa yang akan menimbulkan akar pahit. Dosa yang lain terjadi di luar tubuh, seperti dosa-dosa pencuri, merampok, itu di luar tubuh. Tetapi dosa perzinahan itu menjadi satu daging, ada di dalam tubuh kita. Apabila tidak ditangani secara serius, banyak akibat-akibat jahat bagi rumah tangga, bagi perkawinan, terjadi kawin cerai dan warisannya kepada anak cucu. Kemungkinan terjadi pemerkosaan, sakit, penyakit, dan tekanan mental. Ini terjadi, saudara. Banyak ini kalau kita berkecimpung di dalam pelayanan pelepasan. Aduh, kadang-kadang dulu saya memang di sana, tapi sekarang udah tua, saudara. Jadi capek kalau melayani ini sebenarnya. Tapi ini terjadi, nggak bisa dipungkiri. Ini kutuk. Ya, sekarang yang harus kita lakukan nih, yang harus saudara-saudara lakukan semua apa? Yang harus dilakukan, matikan sifat-sifat duniawi, sifat daging, karena persahabatan dengan dunia menjadi musuh Elohim. Yang kedua, mengakui dosa penyembahan berhala dan dosa perzinahan satu persatu. Yang ketiga, berbalik dari semua dosa tersebut dan lakukan pemutusan kutuk dan pelayanan pelepasan. Pelayanan pelepasan ini penting. Ini bukan pelayanan ini sekarang udah tereliminasi, tetapi ini penting. Setan tidak suka dengan pelayanan ini, jadi hilang dari gereja. Tapi ini harus dikembalikan lagi ke gereja dan ke rumah tangga kita. Ini banyak menolong, banyak membantu. Pelayanan pelepasan itu yang tadi saya kasih kesaksian, papa saya, mama saya layanin. Wah, sampai tiap hari udah. Gue bilang tapi papa diberkati Tuhan. Orang Cina Toto umur 75 bertobat dilayanin pelepasan. Dia meninggalkan warisan yang baik buat keluarga. Gak ada anak-anaknya yang nurunin, suaminya 3, istrinya 2, gak ada. Karena sudah dipatahkan melalui pelayanan ini, pelayanan pelepasan, saudara. Jangan tabu dengan pelayanan ini. Setiap orang percaya diberikan kuasa, setiap orang percaya diberikan otoritas, wewenang untuk mematahkan semua kutuk-kutuk dan dilayani pelepasan. Dengan cara apa? Mengakui dosa-dosanya, tidak secara borongan, tetapi satu persatu bertobat, berbalik dari jalannya yang salah, yang mengakibatkan terjadinya kutuk tersebut. Ini gagal paham. Gagal paham yang terjadi dari para gembala dan gereja. Selalu dikatakan apa? Orang yang sudah menjadi Kristen, udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tidak ada lagi kutuk di dalam hidup kita. Ini adalah paham yang salah. Firman Tuhan tidak ada yang otomatis. Kasih hanya kasih dan anugerahnya yang diberikan secara otomatis. Tetapi yang lainnya bersyarat. Yang lainnya bersyarat. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya dan dia berkata, lihat anak domba Elohim penghapus dosa dunia. Saya mau nanya nih sama saudara semua, dosa dunia dihapuskan nggak? Dosa dunia nggak dihapuskan. Yang dihapuskan dosanya orang yang menerima Yesus. Nggak otomatis kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus mengambil otoritas yang Yesus sudah sediakan untuk mematahkan kutuk-kutuk. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita fasilitas untuk bebas dari kutuk. Tetapi tidak secara otomatis, karena jika kutuk tidak dipatahkan dan dihancurkan dari kehidupan kita, maka kutuk itu akan mencelakakan kita, keluarga kita, keturunan kita, keuangan kita, seksualitas kita. Saudara lihat contoh, kita mendapatkan obat nyamuk, tetapi obat nyamuknya tidak dipakai, tidak disemprot, nyamuknya keliling-keliling di situ. Tetapi ketika
kita lakukan semprot, nyamuknya akan mati. Seperti ini ilustrasinya ya. Nah, tetapi apabila kita melakukan pematahan dan penghancuran kutuk dan lakukan pelayanan pelepasan, maka saudara baca apa? Maka kutuk-kutuk berubah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena nama Yeshua HaMashiach, ya. Jadi jangan kita nggak percaya, kita mesti aktif jadi anak-anak Tuhan. Saudara, ini pesan yang dari Bapak Yahoo ini. Saya kemarin mau bicaranya, aduh Tuhan bicara apa lagi? Tapi ya udah saya sampaikan ini. Saudara, selesai. Tuhan mau berkati. Haleluya.